Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Apa ini efek jatuh cinta yang dia rasakan? Kau pergi dengan siapa? Aduh, aku harus menjawab dengan siapa? Sama teman. Akhirnya aku berbohong. Sekarang kau di mana? Biar aku jemput. Tidak usah. Nanti aku pulang sendiri saja. Mana mungkin ku iyakan. Bisa Dimas salah paham jika melihatku berdua di dalam apartemen bersama Satria. Satria, oh iya, di mana lelaki itu? Mas, sudah dulu ya, aku masih ada urusan. Sekali lagi aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik saja. Aku segera mengakhiri panggilan dari Dimas tanpa menunggu dia menjawabnya. Kujuntaikan kakiku ke lantai. Lagi aku takjub melihat desain interior kamar ini. Mewah dan elegan sekali. Dari keseluruhan apartemen ini bisa dilihat selera pemiliknya. Aku turun dari ranjang dan melangkah pelan keluar dari kamar. Ku lihat Satria sedang duduk di sofa sambil fokus menatap ke televisi. Lelaki ini sedang menonton acara kartun, seperti anak kecil saja. Satria. Aku memanggil namanya dan lelaki itu sontak berpaling memandangku. Kau sudah bangun rupanya, mari ke sini. Satria tersenyum sembari menepuk tempat duduk di sebelahnya. Kau masih suka menonton kartun? Mode kepoku aktif. Aku bertanya dengan sedikit tersenyum mengejek sambil melangkah mendekatinya. Iya, memangnya kenapa? Hanya tontonan inilah yang bisa membuatku tertawa. Satria menjawab dengan santai. Lalu tiba lelaki itu mematikan siaran di televisinya, membuatku lagi bingung. Kenapa dimatikan? Memangnya kau tidak ingin menonton lagi? Untuk apa melihat yang lain kalau ada kau di sini? Lagi pula jika ada kau, aku tak butuh film kartun lagi untuk bisa tertawa. Cukup dengan memandangmu saja. Satria memandang lekat wajahku. Mendadak jantungku berdetak cepat, seperti ada ribuan kuda yang berlarian di sana. Memang lelaki ini pandai sekali membuat orang lain baper. Aku segera memalingkan wajahku sebelum terserang jantung koroner. Bisa mati muda aku lama kalau terus mendengar kata manis Satria. Kenapa wajahnya merah begitu sih? Menggemaskan sekali. Satria mencubit kuat hidungku yang tidak terlalu mancung ini. Aku menepis tangannya. Memangnya dia pikir tidak sakit apa? Sudah deh. Aku memukul Satria dengan bantal sofa berulang kali. Hahaha. Satria tertawa puas sekali setelah berhasil meledekku. Setelah suasana kembali tenang dan tentunya hatiku juga, aku mulai bertanya kepada Satria. Sat, aku kenapa bisa ada di kamar? Seingatku tadi aku masih di sofa deh. Ya tentu saja aku yang memindahkanmu ke kamar. Memangnya kau bisa pindah sendiri kalau sedang tidur? Aku mendadak bodoh, kenapa bertanya seperti itu? Tapi aku baru sadar.
Dia mengangkatku ke kamar dengan pakaianku yang minim begini. Atau jangan dia sudah melakukan hal yang tak sepatutnya tanpa sepengetahuanku. Tapi kau tidak melakukan apa selain memindahkanku kan? Aku bertanya dengan menyelidik. Melakukan apa? Memperkosa begitu? Satria bertanya balik dan benar membuatku malu setengah mati. Kenapa aku harus bertanya begitu sih tadi? Ya, mana tahu kan? Aku menjawab pelan sambil menundukkan kepala untuk menyembunyikan rasa maluku. Amanda, aku tidak akan melakukannya saat kau tertidur. Tapi jika kau sadar dan memintanya, aku siap melayanimu. Satria berbicara dengan raut wajah yang sulit diartikan. Dia bahkan mengedipkan sebelah matanya dengan genit sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Aku hanya menelan ludah, mendadak nyeri melihat lelaki ini. Dasar mesum, aku mau pulang. Aku segera beranjak dan hendak berlalu. Tapi Satria menarik cepat lenganku sehingga aku terjatuh di atas pangkuannya. Kau mau kemana? Kali ini Satria berbicara dengan raut wajah serius. Dia menatap dalam manik hitamku dan kami saling mengunci pandangan. Jantungku seperti terlempar keluar dan rasanya aku akan mati 5 menit lagi. Hua, tolong selamatkan hatiku. Aku mau pulang. Lidahku terasa kaku, sulit sekali untuk berbicara. Satria tak menjawabku lagi. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dan kini pandangannya sudah turun ke bibirku. Apa ini? Satria semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bahkan aku bisa merasakan hembusan nafasnya. Aku semakin gemetaran. Dan kenapa lagi ini? Aku tak bisa menolak perlakuan lelaki ini. Tubuhku seperti membatu. Mendadak antara otak dan tubuhku tidak sejalan. Otakku ingin melawan tapi tubuhku malah menerima. Dan akhirnya bibir Satria menyatu dengan bibirku. Awalnya ciuman itu terasa lembut sekali. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi kasar dan menuntut. Aku bisa merasakan Satria begitu rakus melumat bibirku. Dan aku benar tak bisa menolak. Ada apa dengan tubuhku ini? Memang ini bukan pertama kalinya aku berciuman. Dulu aku juga pernah melakukannya dengan Evan, tapi cukup sebatas ciuman saja, tidak lebih. Namun Evan tidak sebergairah Satria, lelaki ini seperti singa lapar yang melahap mangsanya. Cukup lama kami berciuman, saling membelit dan bertukar selaiva. Sedikit aku mulai terbawa suasana dan menikmati adegan ini. Hingga kurasakan tangan Satria mulai merayap dan meraba bagian dadaku. Dengan cepat ku singkirkan tangannya dan mendorong Satria agar menjauh dariku sehingga tautan bibir kami pun terlepas. Cukup, Sat. Aku menatap tajam lelaki ini dan segera bangun dari pangkuannya. Manda, maafkan aku. Satria pun ikut berdiri dan memohon kepadaku. Ada guratan penyesalan bercampur kecewa di wajahnya. Sudahlah, Sat, aku ingin pulang. Ini sudah terlalu sore,
ayah pasti sudah menungguku di rumah. Aku mengoceh sambil berjalan menuju kamar mandi. Hatiku benar-benar merasa malu. Harusnya aku tidak membiarkan Satria menciumku tadi. Sekarang pasti Satria berpikir jika aku wanita gampangan. Bodohnya kau, Amanda. Aku terus mengutuk kebodohanku ini. 10 menit kemudian, aku keluar dari kamar mandi. Aku sudah memakai pakaianku yang sebenarnya belum terlalu kering. Tapi apa boleh buat, aku harus tetap memakainya. Kau sudah siap, yuk. Satria sudah menungguku di depan pintu dengan memegang kunci mobil. Mau kemana? Tanyaku bingung, mau kemana lagi lelaki ini mengajakku? Bukankah dia tahu aku ingin pulang? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Aku menolak, aku masih merasa sangat malu jika terlalu lama bersama lelaki ini. Manda, aku mohon jangan membuatku cemas. Biarkan aku mengantarmu sampai ke rumah. Aku ingin memastikan keselamatanmu. Seketika aku merasa terharu dengan ucapan manis Satria. Segitu pedulinya dia dengan si ampas kelapa ini. Aku menghela nafas pasrah. Aku menuruti Satria untuk pulang bersamanya. Aku benar-benar tak bisa menolak permintaan lelaki ini. Mungkin karena dia terlalu baik kepadaku. Ditambah lagi karena hatiku yang mulai mencintainya. Satria melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak ada percakapan di antara kami. Aku hanya memandangi pepohonan yang berjejer rapi di tepi jalan. Sumpah, aku masih sangat malu jika harus memandang wajah Satria. Manda, kau dan ayahmu jadikan pindah ke apartemen itu? Tiba-tiba suara berat Satria memecah keheningan. Belum tahu, akan kufikirkan terlebih dahulu. Aku berbicara tanpa menoleh Satria. Tidak sopan memang, tapi aku benar-benar sangat malu. Manda, kau bisa bekerja di perusahaanku. Jadi kau bisa dengan cepat melunasi hutangmu itu. Masih sempatnya dia membahas hutang. Ucapan Satria mengingatkanku jika aku masih punya hutang yang banyak kepadanya. Bagaimana aku bisa membayarnya jika tidak bekerja? Makan saja mungkin aku tidak bisa. Aku hanya diam tak menjawab kata Satria. Aku masih main dengan pikiranku. Mencoba memantapkan hati untuk tawaran Satria itu. Manda, aku mohon pikirkanlah tawaranku ini baik-baik. Aku jamin hidupmu dan juga ayahmu akan lebih baik setelah ini. Gaji di perusahaanku jauh lebih besar dari gajimu di toko roti itu. Dan yang terpenting kau aman dari peneror itu. Satria mencoba memprovokasi pikiranku. Ucapan lelaki ada benarnya juga. Sudah sangat lama aku bermimpi bisa bekerja di kantoran dengan gaji yang besar. Tapi aku hanya lulusan SMA, apa yang bisa aku kerjakan dengan tamatan segitu? Aku sedikit ragu, mengingat aku bukan sarjana dengan gelar keren. Aku hanya lulusan SMA itu pun peraih beasiswa pula. Setauku dari sinetron yang aku lihat, tamatan SMA hanya akan menjadi cleaning service doang.
Apa itu pekerjaan yang ditawarkan Satria untukku? Kau tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Kau hanya tinggal bekerja dengan baik saja. Aku tahu kau gadis yang pintar. Satria berusaha menenangkan kegundahan hatiku. Dan benar, aku merasa sedikit tenang. Baiklah, aku setuju bekerja di perusahaanmu. Tapi aku tidak janji akan tinggal di apartemen itu. Jika ayah tidak menolak, aku tidak bisa membantah. Aku akan membantumu berbicara kepada ayahmu. Aku akan meyakinkannya. Satria berbicara dengan senyuman manis yang menghiasi wajah tampannya. Jujur, aku sedikit heran dengan Satria. Kenapa dia melakukan semua ini? Sejak perkenalan akibat kecelakaan itu, sudah banyak yang laki ini lakukan untukku. Apa ini efek jatuh cinta yang dia rasakan? Mobil Satria memasuki pekarangan rumahku. Kulihat ada Dimas yang sedang duduk di teras. Apa yang harus aku katakan kepadanya nanti? Aku tak ingin Dimas berpikiran buruk tentangku. Aku melangkah turun dari mobil Satria dengan perasaan kikuk. Aku bisa melihat ada kecemasan di wajah Dimas. Dia pasti khawatir melihatku bersama Satria. Hai, Mas, sudah lama di sini? Tanyaku sedikit gugup. Lumayan, kenapa kau bisa pulang bersamanya? Dimas memandangku dan Satria bergantian. Tadi kebetulan ketemu di jalan, dia menawarkan tumpangan. Ya, aku ikut saja. Aku rasa alasanku sudah tepat. Aku benar gugup, seperti seorang anak yang tertangkap basah pacaran oleh orang tuanya. Oh, ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Permisi. Dimas segera beranjak dan berjalan meninggalkan teras rumahku. Loh, kenapa terburu-buru? Mas, aku baru saja pulang. Ucapanku menghentikan langkah kakinya. Aku cuma mau mastiin kau pulang dengan selamat dan baik saja. Dimas tersenyum. Itu pertanda dia tidak marah karena aku pulang bersama Satria, syukurlah. Karena dari kemarin, Dimas sangat melarang aku berdekatan dengan Satria. Karena Dimas curiga jika peneror itu adalah Satria. Terima kasih ya, Mas. Maaf aku sudah merepotkanmu. Iya, sudah santai saja, ucap Dimas. Yuk, bro. Dimas menegur Satria yang berdiri memandangi kami sambil menepuk pundak lelaki itu. Tumben sekali hari ini Dimas ramah begitu kepada Satria. Biasanya juga tak pernah saling tegur. Satria membalas Dimas hanya dengan berdehem. Lupakan sejenak Dimas, ada hal yang lebih penting lagi. Aku dan Satria pun masuk ke dalam rumah dan segera menemui ayah. Untuk menyampaikan rencana kami tadi, aku deg-degan bercampur takut. Aku bingung harus mulai bicara dari mana. Aku takut ayah marah. Aku dan Satria sudah duduk berhadapan dengan ayah. Tapi sedari tadi aku masih belum berani menyampaikan rencana kami itu. Sebenarnya ada apa yang ingin kau katakan, Nak? Ayah bertanya karena sudah tak sabar menungguku untuk mulai berbicara. Aku bingung bagaimana cara mengatakannya. Aku takut sekali ayah marah. Begini, Pak.
Saya menawarkan pekerjaan di perusahaan saya kepada Amanda. Dan dia sudah setuju. Akhirnya Satria yang memulai percakapan ini. Sementara aku hanya diam bergeming, mengantisipasi jika mendadak ayah marah. Wah, bagus dong. Lalu kenapa mau menyampaikan berita baik ini kau sampai grogi begitu, nak? Ayah tampaknya senang sekali mendengar putri sematawayangnya ini bekerja di kantoran. Tapi ayah belum mendengar kelanjutannya. Tapi, Pak, jarak kantor saya ke sini lumayan jauh. Jadi saya menyarankan Amanda dan Bapak untuk tinggal di apartemen saya saja, yang kebetulan dekat dari kantor. Bagaimana Bapak setuju? Hati Satria menjelaskan tujuan utamanya. Mendadak wajah ayah berubah muram. Itu kan, aku bilang juga apa, setelah ini ayah pasti marah. Maaf, Nak Satria, Bapak tidak bisa meninggalkan rumah ini. Terlalu banyak kenangan yang tak bisa Bapak tinggalkan begitu saja, ucap ayah lirih. Aku tahu ayah akan berkata seperti itu. Dia tak akan mau meninggalkan rumah ini. Aku dan Satria hanya saling pandang, seolah berusaha menyampaikan kekecewaan masing-masing. Bersambung.